Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini, saya akan membacakan topik mengenai pilih kartu tentang momen apa sih yang sangat berkesan bagi kalian dengan orang yang sedang kalian pikirkan. Nah, momen yang berkesan ini tidak hanya untuk antara kamu sama pasangan juga, bisa juga dengan keluarga, bisa juga dengan teman kamu atau tim kerja kamu juga, dan lain-lain. Nah, sebelum saya membacakan dan membukakan satu persatu, ketika kalian memilih angka dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kalian bisa pilih 1 atau 2 atau lebih. Namun, ketika memilih angka tersebut, bayangkan dulu siapa orang yang ingin kalian ketahui, momen yang berkesannya itu siapa, baru pilih kartunya. Kayak gitu caranya, ya. Oke, terus kalau misalnya kalian nanti ingin langsung membaca dan mendengarkan angka-angka tertentu biar nggak nunggu terlalu lama, nanti kalian bisa klik pada timestamp yang sudah saya cantumkan di kolom komentar. Oke? Nah, kalau gitu sekarang saya bacakan dulu ya. Yang pertama dari angka 1. Oke? Hai semuanya. Oke, bagi kalian yang memilih angka pertama, di sini kita buka dulu ya. Nah, saya ingin lebih spesifik sih. Ini yang angka pertama, yang nanti saya bacain dulu untuk kalian. Momen apa sih yang berkesan dengan dia? Kalau misalnya orang yang kamu bayangkan itu ternyata pacar atau suami atau istri kamu. Oke? Coba, momen apa sih yang berkesan bagi kalian yang pilih angka 1? Saya tutup dulu ya kartunya. Saya pengen buka 4 kartu nih untuk kalian yang pilih angka pertama. Untuk kalian yang pilih angka pertama, kalau misalnya konteksnya yang dibayangkan adalah pacar atau suami istri, di sini momen yang tidak terlupakan atau berkesan, salah satunya bagi dia ya, dengan dia tuh, ketika salah satunya adalah pertemuan pertama kali. Sepertinya kamu sama dia pas pertama kali ketemu, sama-sama mungkin ada urusan yang lain, atau hanya ada kebutuhan relasi pekerjaan, atau dia pernah menjadi pasien kamu, atau kamu menjadi pasiennya dia gitu. Kayak ada hubungan dimana kayak saling tolong menolong. Awalnya benar-benar gak ada niat untuk jatuh cinta, tapi lama-lama karena sering berdiskusi, terus ngobrol, malah keterusan, kayak gitu sih. Itu yang saya lihat di sini. Sepertinya momen dimana pertama kali ketemu juga ini juga bisa. Terus momen dimana mungkin ada beberapa di antara kalian ketemunya di tempat dengan waktu itu tujuan kamu ingin menghibur diri atau healing, itu juga bisa salah satunya. Atau kamu lagi pergi ke toko tanaman atau obat dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kondisi dimana kayak saling tolong menolong. Jadi kayak momen yang sangat berkesan juga, salah satunya adalah ketika kamu atau dia mengungkapkan apa yang membebani dirimu atau dia, akhirnya dia juga merasa lebih ke arah bisa membantu kamu, kayak gitu. Senang karena terbuka. Itu yang saya lihat di sini. Dan dia juga salut karena kamu berani, atau dia seperti itu. Jadi kayak istilah kata momen dimana kayak
wow, ini cewek atau ini cowok berani ngungkapin gitu loh. Walaupun ini kondisinya kayak ada saling tolong menolong ini jatuhnya kayak gitu. Jadi kayak nggak jaim, itu yang saya lihat di sini, nggak jaim juga salah satunya. Oke, yang berikutnya, momen apa lagi? Momennya mungkin beberapa di antara kalian ada juga yang pernah bertemu atau pernah menjadi rekan kerja, jadi kayak jadi terpana gitu, jadi kayak wow, ini penuh karisma sekali nih orang kayak gitu. Terus ketika berbicara itu juga apa ya, bisa dibilang bijaksana, komunikasinya juga lancar, terus tidak terbata-bata dan punya aura pesona yang memikat seperti itu. Dan momen dimana kayak ini orang sangat mandiri itu, dan kayak entah kenapa, entah kamu atau dia melihat kegiatan kamu sehari-hari juga. Jadi menurut mereka ini adalah, atau kamu, ini momen yang membuat dia tuh jadi berkesan, yang mungkin untuk yang namanya pasangan ya, malah ini cikal bakal yang bisa menjadi tambah jatuh cinta, itu salah satunya. Terus momen dimana kamu atau dia saling meluangkan waktu satu sama lain untuk saling berdiskusi, bahkan berdiskusi hal-hal yang mungkin berat kamu untuk ucapkan dan katakan. Namun di sini saya lihat, karena ini adalah Queen of Swords, poinnya adalah entah kamu atau dia itu juga pernah mengalami hal yang serupa atau hal yang sama ya. Tiap rasa itu kan pasti beda-beda ya, kita nggak bisa menyamakan dan tidak bisa melabeli dan judge langsung. Cuman di sini karena Queen of Swords, biasanya Queen of Swords itu adalah sosok seseorang yang senang berkomunikasi dan tahu apa yang dia ucapkan, dan paham juga seberapa berat perjuangan orang tersebut, dan dia sangat enjoy ketika kamu atau dia saling terbuka dan saling mengungkapkan. Jadi kurang lebih sama. Cuman kalau yang di sini lebih kayak berbagi pengalaman. Bedanya kalau yang Queen of Swords, kalau yang di Hierophant yang awal tadi itu saling benar-benar saling bantu kayak gitu. Kalau yang ini lebih kayak apa ya? Berbagi pengalaman hidup, pandangan, pengalaman-pengalaman masa lalu, dan dia sangat enjoy momen tersebut. Dan dari situ bisa jadi dia jadi kayak ngerasa, wow, nih cewek luar biasa, atau nih cowok luar biasa banget, nggak kelihatan dari luar, tapi begitu ngomong dan begitu kita diskusi bersama berdua, itu kayak ini levelnya beda banget lagi. Dan itu yang membuat dia jadi semakin jatuh cinta. Bisa jadi ini karena ini juga salah satunya. Waktunya banyak juga yang diluangkan untuk berdiskusi dan terbuka. Itu yang saya lihat di sini. Malah kalau saya lihat di sini dia juga nunggu-nunggu gitu. Itu karena yang muncul Queen of Swords ya. Lalu yang terakhir. Nah, di sini ada High Priestess, dalam artian momen yang berkesan dengan dia. Bisa jadi kamu atau dia di mata kamu orangnya mandiri, tapi tahu kapan perlu minta bantuan, dan tahu juga kapan dia harus memprioritaskan sendiri. Dan saking mandirinya, entah kamu atau dia di sini, dia juga salut karena kok tangguh banget ini orang kayak gitu. Jadi ketika, karena ini kita bahasnya momen, jadi kayak bisa jadi ada satu kondisi atau ada satu hal atau kegiatan gitu. Nah, kamu atau dia melihat dia nih, atau pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu yang kayak wow, ini leadershipnya tinggi banget kayak gitu. Itu salah satu contohnya ya di sini. Karena di sini saya lihat
juga kebijaksanaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang dia miliki atau kamu miliki, menurut dia atau kamu itu nggak gampang untuk mendapatkannya, karena kayak ilmu dari pengalaman. Jadi begitu melihat langsung, pesonanya kayak, wah ini orang beda banget, hawanya beda, walaupun mukanya seperti apa, seram atau apapun itu, tapi aura nggak bisa bohong. Ini yang dari High Priestess salah satunya. Jadi pas ketemu langsung, pak, atau ada acara relawan atau acara kumpul-kumpul sama temen, pokoknya ini orang stood out banget momennya di situ. Jadi kayak mungkin bisa saja kamu sama dia nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada, bisa juga, tapi dengan melihatnya aja udah kayak ada sesuatu nih, kayak gitu. Jadi kayak tidak bisa dilupakan momen tersebut itu. Ya bisa jadi kayak jatuh cinta pandangan pertama juga ya, ini salah satunya nih yang saya lihat di sini, kayak gitu. Jadi kayak kita nggak tahu suka kenapa, kayak gitu, tertarik karena apa, kita berkesan dengan momen itu juga kayak jadi nggak tahu gitu. Biasanya perasaannya seperti itu, karena yang kalian rasakan itu adalah pesonanya mereka juga salah satunya. Itu yang saya lihat di sini yang di High Priestess ya. Oke, ini untuk yang dari segi bagi kalian yang memiliki pacar atau pasangan ya, suami istri. Nah berikutnya, kalau misalnya kalian memilih angka 1 tapi orang yang kalian pikirkan adalah keluarga, saya pengen keluarin 3 nih kartunya. Yang pertama di sini, orang tua atau keluarga atau anak atau paman atau bule gitu ya. Bisa jadi mereka momen yang sangat yang membuat kamu berkesan adalah ketika kamu meluangkan atau dia meluangkan waktu bersama kamu untuk melakukan kegiatan bersama-sama, baik itu suka dan duka, atau mungkin kamu juga curhat, atau ketika usaha bersama dengan mereka terus akhirnya mendapatkan hasil, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya bagi anak ke ibu, seorang ibu ya, itu curhat, atau kita terhadap misalnya kita punya anak menceritakan kegiatan mereka, momen-momen bersama seperti itu. Jadi kayak belajar apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sedang jalani, apa yang mereka raih. Itu momen-momen yang emang itu mungkin menurut kita itu adalah momen umum yang biasanya dirasakan setiap keluarga. Tapi di sini bagi kalian yang memilih angka 1, momen tersebut itu adalah momen yang tidak terlupakan, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Karena di sini saya lihat banyak sekali di antara kalian juga yang membangun usaha bersama juga, atau menanyakan kira-kira kalau melakukan hal A bagaimana, seperti itu. Lebih ke arah diskusi, lebih diskusi ke pengalaman hidup juga, itu salah satunya. Itu momen tidak terlupakannya ya. Lalu berikutnya kalau temen. Nah kalau temen gimana nih momen tidak yang berkesannya nih, yang tidak terlupakan. Yang pertama, mungkin nih beberapa di antara kalian atau orang yang kalian pikirkan itu yang membuat berkesan adalah ketika kamu atau dia meluangkan waktu untuk makan bersama, atau kamu minta tolong takdirin gue kayak gitu, atau kita juga sering dikasih traktir atau yang lain-lain. Itu momen yang berkesan juga gitu loh. Karena di sini ketika makan bersama itu saya lihat juga banyak sekali diskusi-diskusi yang terjadi, sehingga koneksi kamu dengan orang yang kamu pikirkan si temen ini itu semakin mendalam. Pembicaraannya ini bisa macam-macam, random, mau curhat, mau gosip, apapun itu, kayak gitu. Jadi itu malah menguatkan hubungan kalian juga salah satunya.
Itu ketika makan juga salah satunya. Momen-momen meluangkan waktu bersama, mungkin hangout kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya momen yang berkesan dengan dia, mungkin bagi kalian yang memilih angka ke-1, yang membuat berkesan salah satunya adalah kalau misalnya di dekat kamu atau kamu di dekat dia, itu akan terasa tenang. Mungkin terasa didengarkan atau terasa diayomi, seperti kayak berada dielus-elus oleh kepala, dielus-elus sama keluarga atau apapun itu, kayak merasa tenang, damai gitu. Jadi kayak itu yang membuat kangen kamu atau kamu kangen orang tersebut. Jadi kayak tenang banget, rasanya rindu, pengen lagi merasakan kedamaian ini, seperti itu. Atau kamu sama dia juga pernah jalan-jalan, traveling, baik itu ke gunung, hutan atau danau, itu yang saya lihat di sini. Jadi sama-sama kangen, sama-sama enjoy, terus kayak jalan-jalan mencari kesunyian kayak gitu. Atau kalian kangen juga karena ketika kamu berdiskusi dengan dia atau dia ke kamu, banyak sekali pengalaman secara spiritual, pembelajaran yang bisa dipetik. Itu juga yang saya lihat di sini ya. Lalu kartu yang terakhir untuk temannya, ya hampir mirip sih seperti tadi ya, cuman bedanya adalah ketika bertemu dengan si dia atau dia ketemu kamu, yang membuat berkesan itu teman kamu tuh kadang kayak kamu diajak curhat masalah pasangan, masalah apapun, tapi ini lebih ke cinta juga sih, lebih condong ke cinta ya, tapi bisa ke hal yang lain juga. Teman datang ke kamu, dia sangat gimana ya, salut, dan banyak juga yang berterima kasih karena saran-saran kamu juga membuat mereka juga jadi mungkin bisa jadi move on atau berani untuk mengungkapkan perasaannya juga, atau berani menyembuhkan lukanya mereka yang sudah mereka alami sebelumnya. Macam-macam tentang hubungan pokoknya di sini. Salah satunya ya, entah itu hubungan sama pacar, keluarga, pokoknya mereka tuh kayak nyaman gitu ngobrol sama kamu dari A sampai Z. Masalah yang privat sampai yang sangat umum kayak gitu ya. Itu untuk teman. Lalu berikutnya untuk kalau misalnya kalian memiliki teman kerja ya, kalau yang ditanyakan teman kerja gitu, di sini saya pengen keluarin 4 kartu. Yang pertama di sini, karena kamu sama dia atau dia ke kamu tuh sama-sama tahu rasanya beratnya ini pekerjaan ini gimana. Terus jadi kayak momen-momen mungkin di tempat kerja, baik jatuh bangunnya kantor, itu bener-bener momen yang nggak bisa dia lupakan. Perjuangannya, mungkin kalian juga berada di perusahaan startup hingga perusahaannya menjadi besar, itu benar-benar kayak wow, aku nggak akan bisa melupakan momenku bersama kamu, karena banyak sekali pengalaman berharga yang bisa aku petik. Itu salah satunya yang teman kamu pikirkan ya. Lalu di sini mungkin banyak juga sih ya orang kalau namanya kerja ya, teman kerja gitu, di luar jam kerja kantor, baik itu lagi istirahat atau sudah pulang atau lagi sedang liburan, banyak juga dan tidak sedikit yang makan bareng, jalan-jalan, wisata kuliner dan lain-lainnya. Dan momen-momen tersebut itu yang membuat mereka jadi tidak melupakan kamu, atau sangat jadi hubungan kamu sama dia jadi semakin erat. Itu momen-momen yang mereka akan sulit lupakan juga, seperti itu, sangat berkesan. Lalu untuk teman kerja ini atau tim kerja ini, saya lihat banyak sekali di antara kalian
yang sudah berada di titik terendah di kantor, dan kamu juga mengalami dan dia juga sama-sama mengalami titik terendah tersebut, hingga di sini kamu berdua kayak saling menguatkan satu sama lain untuk bangkit. Itu momen dimana mungkin entah kenapa saya ngerasain beberapa di antara kalian mungkin lingkungannya emang toksik sih ini, seperti itu. Jadi kayak ya kangen juga sih curhat sama dia kayak gitu. Nah, berikutnya momennya adalah ketika lagi santai di kantor atau lagi ada waktu luang ngobrol-ngobrol, momen seperti itu kayak gitu, kangen jadinya atau berkesan seperti itu. Itu sih yang saya lihat di sini salah satunya ya. Oke, ini untuk kalian yang memilih kartu nomor 1. Berikutnya saya akan bacakan nomor 2 dulu ya. Thank you. Halo. Oke, sekarang saya akan membacakan bagi kalian yang memilih nomor 2. Kira-kira momen berkesan apa sih yang membuat dia atau kamu tidak bisa melupakannya? Yang pertama, saya akan membacakan kalau misalnya yang ternyata orang yang kamu pikirkan itu adalah pacar atau suami atau istri kamu. Nah, coba saya bacain dulu. Yang pertama, momen yang tidak terlupakan. Salah satunya mungkin saat pertama kali kamu dikenalkan ke orang-orang terdekat dia. Itu sebenarnya dia sangat bisa dibilang ingin menunjukkan kepada orang-orang di keluarganya atau ke temannya bahwa ini loh orang yang akan aku seriusin, seperti itu. Bukan berarti sombong ya, tapi caranya dia jadi kayak wujud cintanya dia ketika ingin lebih ke serius. Atau bagi kalian yang belum nikah, sebelum waktu nikah yang sudah berkeluarga, momen itu ketika dikenalkan perlahan-lahan juga ini prosesnya yang saya lihat. Kenapa saya bilang perlahan-lahan? Ini ada King of Pentacles soalnya. Jadi prosesnya memang memakan waktu, tapi dia menikmatinya dan senang ketika mulai memperkenalkan kamu kepada sekitar, atau kamu memperkenalkan dia ke keluarga kamu. Jadi kayak mereka seneng sebetulnya, seperti itu. Itu momen yang gak akan mereka lupakan, salah satunya. Dan berikutnya di sini, ketika ada kondisi di mana masalah terjadi di antara kamu dengan dia, kayak kerjasama gotong royongnya ini yang membuat dia jadi luluh momennya, salah satunya. Jadi kayak sepertinya awalnya kamu kayak nggak mau deh, gue mau ngerjain sendiri semuanya. Mungkin ada kecenderungan nggak mau ngomong sama sekali, tapi ada kemungkinan dia mengetahui ada apa yang terjadi dengan dirimu, atau dari komunikasinya dia bisa langsung nebak, aku mau bantuin kamu, kayak gitu. Jadi kayak intuisinya kuat gitu. Nah, di sini salah satunya kayak gimana ya, dengan bantuannya atau bantuanmu itu yang tadinya ada tembok itu langsung kayak runtuh seruntuh-runtuhnya, pelan-pelan tapi kayak gitu. Jadi pelan-pelan kayak hubungan kerjasamanya makin kuat di sini, seperti itu ya. Lalu berikutnya di sini momen yang tidak terlupakan juga mungkin ya, kamu atau dia dulu saat baru pertama kali ketemu itu bukan kondisi yang terbaik saat ketemu. Bisa jadi kamu sedang berada di kondisi yang tidak fit, atau kondisi mental yang sedang lagi ngedown, atau kamu sedang berada di dalam kekecewaan, kesedihan, apapun itu. Tapi walaupun dia tahu kondisi kamu seperti itu, dia masih
tetap mau dengerin kamu, terus nemenin kamu, bantuin kamu tanpa pamrih. Mereka nggak minta apa-apa, seperti itu. Walaupun mungkin mereka nggak ngomong, mereka cuma menunjukkan dengan tindakan. Itu yang membuat dia kayak luluh pelan-pelan. Momen yang dimana kayak susah untuk dilupakan. Seperti itu. Ini yang saya lihat untuk kalian yang pilih nomor 2 ya, yang terkait pasangan atau suami istri. Lalu momennya adalah yang lain, yang kartu terakhir. Ketika melihat dia lagi enjoy, istirahat, mungkin kamu sama dia, ketika ini sepertinya cocoknya lebih buat kalian yang lagi LDR deh nih, kartu yang terakhir. Kalau yang pilih nomor 2. Jadi untuk kalian yang LDR, setiap kayak kamu tuh momen-momen yang berkesan tuh sebenarnya nggak muluk-muluk, nggak harus yang besar-besar. Momen berkesan itu bisa dari hal kecil juga. Contohnya nungguin WhatsApp dia, nungguin telepon dia, nungguin respon dia. Mungkin kamu nggak ngomong, mungkin capek istirahat, nungguin kabarnya gimana, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Tapi ya itu, kadang penasaran, kadang kangen. Mungkin karena bentuk cinta itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang diungkapkan, ada yang ngomong, ada yang maunya bareng gitu, terus ada yang bertindakan, macam-macam seperti itu ya. Mungkin ini caranya dia. Jaim sih lebih tepatnya ini. Tapi kalau udah nerima, mungkin dia sangat appreciate it. Yang lebih artinya adalah sangat menghargainya dan happy. Seperti itu. Apalagi kalau kamu kirim seperti di sini ada gambar foto nih di sini. Kirim foto atau dia kirim foto duluan ke kamu, itu mungkin bisa disimpan. Seperti itu. Ya. Itu yang saya lihat di sini. Untuk kalian pacar atau pasangan. Berikutnya, momen berharga. Kalau misalnya orang yang kalian pikirkan ini adalah keluarga. Yang pertama, ketika kumpul bareng. Seperti itu, saling curhat, saling mendengarkan satu sama lain, tanpa labeling, atau pokoknya yang lagi masa-masa damai, kayak gitu. Kamu sangat kangen, atau mungkin saat momen waktu kamu masih kecil ini. Yang saya lihat seperti itu. Tapi bisa juga saat sudah dewasa. Kalau di dewasa, kalau ini konteksnya yang kamu pikirkan adalah keluarga, momen yang tidak terlupakan adalah ketika kamu mencapai suatu hal seperti itu ya, menceritakannya ke keluarga gitu, terus kumpul-kumpul bareng atau lagi ada perayaan bareng seperti itu nggak dia kamu atau kamu lupakan. Nah, lalu momennya yang membuat kamu tidak melupakan itu juga salah satunya di sini ya bisa jadi keluarga juga. Ketika kamu sedang lagi terperosok, jatuh atau apa, itu juga nge-support kamu untuk tetap bangkit lagi kayak gitu. Oh ya, keluarga itu nggak harus keluarga yang satu darah loh. Bisa jadi dia juga teman atau saudara tapi tidak sedarah tapi seperti keluarga sendiri, itu juga bisa ya, sekali lagi. Nah, jadi kayak ayo bangkit kayak gitu. Nah, di satu sisi adalah momen ketika makan bersama bareng-bareng, mungkin wisata kuliner bareng-bareng sama keluarga, itu juga yang membuat kamu kangen. Atau jalan-jalan, melakukan hal-hal ekstrim sama keluarga, contohnya jalan-jalan atau melakukan wisata-wisata kayak arung jeram dan lain-lain kayak gitu. Itu kegiatan-kegiatan outdoor maksudnya ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kayak kegiatan bersama dengan keluarga yang membuat kamu tidak melupakannya kayak gitu, atau yang sangat berkesan. Lalu berikutnya adalah tentang teman. Kalau bagi kalian yang memikirkan teman kalian, momen apa sih yang sangat berkesan? Salah satunya adalah
Ini saya mau tarik dua. Kalau untuk kalian kartu dua, nggak tahu kenapa yang untuk temen. Nah, yang sangat berkesan adalah mungkin saat kamu sama dia pertama kali bertemu. Mungkin kayak, ini orang ngapain sih, aneh banget. Terus kayak dia atau kamu juga sama, ya lu juga aneh, kayak gitu loh. Jadi kayak mengatain aneh-aneh satu sama lain tapi akrab, kayak gitu loh. Terus bisa juga ada kondisi di mana kamu sedang butuh bantuan, tidak ada yang menolong kamu, dia juga nolongin kamu, kayak gitu. Dan di sini pesan yang lainnya adalah, ini orang, istilah kata gini, ini pesannya gini, nggak tahu kenapa pesannya misalnya gini, kamu ini orang nganggap kamu tuh orangnya kayak lo absurd banget sih, jadi orang nggak jelas banget, kayak orang random gitu. Tapi ketemu sama dia atau dia ketemu kamu, ngerasa kayak lo juga random, lo juga ngeselin. Jadi kayak entah bercanda bareng atau isengin satu sama lain, berantem satu sama lain tapi akrab, kayak gitulah, semacam kayak kurang gitu. Tapi ujung-ujungnya sekarang akrab, kayak gitu ya. Terus kartu yang kedua, kalau misalnya orang yang kalian pikirkan temen, kalian solidaritasnya sangat tinggi, terus kangen ketika kerja sama bareng, karena kayak gimana ya, saling melengkapi satu sama lain. Mungkin kamu yang sekarang juga sudah merasa jenuh, atau beberapa di antar kalian merasa kayak jarang gue ketemu orang kayak dia, kayak gitu loh. Gue jadi kangen itu orang, kayak gitu loh. Jadi kayak ada feel seperti itu rasanya. Jadi kayak momen yang dimana mungkin bisa jadi ini waktu kalian masih duduk di bangku kuliah, SMA, SMP, waktu masih sekolah, bisa jadi ya. Jadi kayak kangen kerjasamanya bareng seperti dulu waktu masih belajar. Itu yang saya lihat kalau yang teman. Nah, bagaimana jika orang yang kalian pikirkan itu adalah rekan kerja kalian, mau itu bisnis, kalian sendiri, kantor, seperti itu ya. Yang pertama adalah momennya adalah ketika lagi ada waktu istirahat, teman-temanmu juga saling ngobrol terus dengan kamu. Mungkin lebih tepatnya gini, di saat waktu lagi istirahat, kamu sama teman-teman kamu ngobrol tapi juga tahu batasan masing-masing. Sepertinya ini ada beberapa teman kalian, nggak banyak, atau dia cuman memiliki beberapa teman, cuman kayak tahu space masing-masing, tahu batasan masing-masing, nyaman, jarang, seperti itu. Jadi kayak waktu istirahat, jam kantor, atau di luar jam kantor ketika kalian jalan-jalan bareng, itu adalah momen dimana dia atau kamu bisa tenang, seperti itu. Jadi kayak menurut dia atau kamu tuh berkesan juga, salah satunya. Dan yang di kartu kedua bisa jadi juga karena yang membuat yang berkesan adalah kamu atau dia dianggap orang yang sangat penuh inovasi, banyak ide, banyak bisa, serba bisa, terus punya leadership, seperti itu. Dan bisa jadi orangnya ambisius waktu di tempat kerja dengan dia atau kamu, tim kamu jadi terasa lebih seru, seperti itu. Jadi kayak gimana ya, asik, seperti itu. Jadi momen bekerja dimana kayak rasanya nih asik gitu ketika kerja, itu yang sangat berkesan, seperti itu. Dan diantaranya salah satunya, mungkin beberapa di antara kalian pernah entah itu dijahili atau dikecewakan oleh rekan atau atasan, seperti itu, atau bawahan. Namun ada teman atau dia atau kamu ini membantu kamu ketika sulitan di kantor ini, seperti itu, atau di tempat kerja. Jadi kayak gimana ya, kamu terbantu gitu loh. Dan dengan bantuanmu itu sangat membantu dia dalam proses pekerjaan. Itu benar-benar membuat dia mungkin bisa jadi nggak akan ngelupain hal itu,
seperti itu. Dan yang terakhir, hal yang membuat sangat berkesan adalah ketika mengerjakan sebuah project atau event. Seru, asik, dimulai dari pertama hingga akhir. Itu gimana ya, kayak suka dukanya gitu, kayak sama-sama ngerasain ketika mengerjakan project tersebut. Jadi kayak wow, rasanya pengen ngerjain project lagi bareng dia, kayak gitu contohnya perasaannya yang dirasakan. Jadi kayak wah, jadi kangen kayak gitu sama orang tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kalian yang memilih file nomor 2. Oke, sekarang saya lanjut ya untuk membacakan file yang ketiga. Thank you. Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan membacakan bagi kalian yang memilih nomor 3. Oke. Nah, yang pertama saya akan membacakan momen yang berkesan kalau misalnya yang ternyata orang yang kalian bayangkan tadi sebelumnya yang ingin Anda ketahui itu adalah pacar atau pasangan atau suami atau istri kalian. Nah, untuk kalian yang pilih angka 3, di sini momen yang berkesan adalah ketika kamu bersama-sama dengan dia. Itu salah satunya. Dan enjoy your time together. Terus dia juga ada waktunya. Terus kayak kalian enjoy gitu apa yang ingin kalian lakukan, bermain-main gitu, atau ingat masa liburan bersama. Atau di sini beberapa di antara kalian ada juga yang merupakan pasangan atau suami istri yang hubungannya sudah lama, sejak kalian masih kecil juga. Jadi mungkin teman masa kecil juga yang lebih ke hubungan yang lebih serius juga itu. Jadi ingat-ingat masa-masa itu juga, atau waktu kalian bertemu pertama kali waktu kuliah, sekolah, atau masa-masa sekolah kayak gitu ya. Masa-masa momen-momen yang sangat berkesan yang membuat dia kayak wah, gue suka sama dia kayak gitu loh. Nah, hal lainnya adalah momen yang berkesan ini juga bisa jadi kalau dilihat dari kartu High Priestess ini adalah momen dimana kayak di kamu atau dia ada satu kondisi yang sulit, tapi kamu atau dia bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat tegas, dimana kayak apa ya, lebih ke arah tegas untuk diri sendiri, berani mengambil resiko, menghadapi masalah, kamu juga tetap gigih. Itu yang membuat mereka jadi kayak wow, gue gak pernah ngeliat atau ketemu orang ini. Jadi momen tersebut di saat ketemu atau ngobrol bareng sih nih arahnya ya. Terus kamu akhirnya kayak mendapatkan tiba-tiba kayak ada aha moment, atau momen-momen dimana dia juga tahu sepak terjang kamu yang dari memang sangat terendah hingga lagi the lowestnya banget, dia tahu kayak gitu. Atau kamu tahu dia posisinya gimana waktu lagi poin terendah, tapi mereka kayak never give up. Itu yang saya lihat di sini yang membuat berkesan juga. Lalu kartu yang terakhir adalah bisa dibilang kerjasama di sini ya, kekompakan. Jadi kamu atau dia benar-benar menikmati semua momen dimana kamu atau dia ke kamu ini bisa bekerja sama bareng untuk membantu apapun itu konteksnya. Jadi tidak terlalu spesifik memang, namun ini memang benar-benar apapun itu momennya, apapun situasinya, itu benar-benar dia sangat menghargainya dan sangat berkesan menurut dia. Seperti itu ya. Itu untuk yang pasangan atau suami istri ya. Oke, lalu berikutnya untuk kalau misalnya orang yang kalian pikirkan ini ternyata adalah keluarga, dia ibu kamu, ayah, anak, atau keponakan, apapun siapapun itu yang konteksnya masih keluarga. Nah, di sini nggak tahu kenapa kalau untuk keluarga ada 4 nih yang pengen saya keluarin.
Momennya adalah ketika mungkin kamu sama keluarga ada gotong royong bersama, terus ngebantuin satu sama lain, kayak ada rasa kangen kayak gitu. Karena mungkin waktu kecil banyak hal yang kalian lakukan bersama-sama bareng-bareng, tapi ketika sudah tumbuh kembang lebih dewasa, momen tersebut semakin jarang untuk bisa dilakukan bersama berdua. Seperti itu. Jadi kayak wah, seru nih inget yang dulu kayak begini gitu loh ya. Nah, lalu berikutnya kartu yang kedua, momen berharga bersama keluarga adalah ketika kamu sedang lagi jatuh-jatuhnya, lebih ke arah istilahnya kayak bisa jadi ketika kamu lagi titik terendah, kamu cerita sama keluarga, keluarga nggak banyak ngomong, atau ya kondisi keluarga, tiap keluarga kan beda-beda ya, tapi apapun itu kondisinya yang kalian hadapin, tetap keluarga, orang tua bantu kayak gitu loh. Itu yang membuat kamu kayak jadi wah, momen yang bisa dibilang berkesan dan mungkin sulit dilupakan juga salah satunya. Karena ya gimana ya, mau bagaimanapun ya, sebenci-bencinya kita atau apapun itu pasti kita ada kenangan tersebut ketika keluarga ngebantuin kayak gitu loh. Nah, lalu berikutnya ini adalah ketika enjoy your time atau enjoy waktumu ketika mungkin bisa dibilang lagi bersantai-santai atau sedang liburan kepada sama keluarga ya. Atau momen berharganya bisa jadi kamu memberikan kabar baik kepada keluarga. Kabar baik ini apapun, bisa apapun, entah itu bisnis, sekolah, atau hubungan kamu sama pasangan kamu, kabar-kabar baik kayak gitu. Momen-momennya ya, mungkin bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Lalu berikutnya di sini yang terakhir, momennya adalah mungkin ya, bukan mungkin sih, setiap keluarga kan pasti ada pengalamannya masing-masing, cara mengajarnya juga berbeda-beda kan. Kita juga gaya style orang tua mengajarkan anaknya itu kan beda-beda ya. Bisa jadi kamu atau kamu terhadap orang tua kamu atau kamu terhadap anak kamu ada kondisi dimana jadi kayak mengenang masa-masa ketika masih bisa bareng-bareng diajarin ibu atau kamu mengajari anak kamu. Jadi kayak sekarang tiba-tiba kayak udah nggak kerasa, misalnya kalau kayak anak nih nggak berasa dia udah gede gitu. Jadi kayak jadi ingat momen-momen berharga waktu ngajarin anak, waktu dari nggak bisa apa-apa masih bayi terus tahu-tahu udah besar gitu. Jadi kayak itu momen berharga seorang ibu. Terus kalau misalnya ini dari sudut pandang seorang anak, jadi lebih kayak ke arah yo, waktu gue jatuh dia masih ngebantuin gue. Terus lebih ke arah dia tetap mendampingi aku susah jatuh bangunku kayak gitu loh. Jadi kayak ada apa-apa dituntun, dikasih tahu caranya bagaimana. Jadi kayak ini lebih kayak kegiatan yang saling mensupport satu sama lain. Jadi kayak kangen terhadap lebih ke arah sentuhan orang tua atau kangen anak, lebih ke arah situ kalau ini ya. Lalu berikutnya untuk kalian kalau misalnya membayangkannya ini adalah ternyata teman. Nah, bagi teman kalian ini momen berharganya apa nih? Yang pertama, kamu datang ketika mereka lagi kesusahan, lagi butuh bantuan. Mereka nggak minta tolong, tapi kamu bantuin. Itu yang membuat mereka jadi kayak jarang gue ketemu orang kayak lo, kayak gitu istilahnya ya. Dan tanpa pamrih, itu yang membuat mereka jadi kayak jarang gue ketemu orang kayak dia, kayak gitu loh. Jadi kayak membuat mereka berkesan sama kamu atau kamu berkesan juga momennya sama dia, kayak gitu ya. Padahal mereka sendiri juga ada kesibukannya sendiri, terus ada kegiatan sendiri, ada kehidupannya sendiri juga, tapi masih mau meluangkan waktu sama kamu. Kamu jadi kayak ya Allah, kok bisa ada orang kayak gitu lebih ke arahnya ya. Lalu menurut teman kamu atau kamu ketika memikirkan teman itu lebih ke arah kayak
kerjasama sih. Jadi kayak saling mengisi satu sama lain, saling membantu di saat susah, di saat bingung, di saat gundah kayak gitu. Jadi kayak ya di jatuh bangunnya gitu waktu mungkin masih saat kuliah atau di sekolah dulu atau di hal-hal lain di komunitas dan lain-lain, kamu kayak selalu sering berdiskusi juga. Ini yang saya lihat di sini. Jadi kayak saling berbagi pengetahuan juga gitu. Bukan lebih ke arah gosip ya, bukan. Bener-bener kayak lebih sharing-sharing pengalaman. Ini jadi kayak entah kamu atau orang tersebut menganggap bahwa wow, luar biasa orangnya. Kayak gitu. Jadi agak sulit dilupakan. Dan momen-momennya adalah ini dari kartu ini ada beberapa pesan. Yang pertama, dia membantu atau kamu membantu dia untuk membantu menjual sesuatu ketika kamu lagi benar-benar urgent butuh duit. Itu nggak tahu kenapa. Atau dia yang ngebantuin kamu. Dan kamu waktu itu benar-benar kayak lagi titik terendah banget, nggak tahu harus gimana, bingung, tapi dia ngebantuin. Jadi kayak gue bantuin lo nggak ada harapan apa-apa, yang penting bantuin aja udah. Bener-bener bantuin yang nggak ada ekspektasi untuk kamu mengembalikan atau dia mengembalikan gitu, nggak ada. Bener-bener bantu ya bantu aja, itu salah satunya. Atau membantu menjual dagangan dia kayak gitu momennya. Terus pesan lainnya adalah mungkin kamu sama dia atau dia sama kamu ini pernah tinggal bersama, kangen sama momen-momen tersebut bareng-bareng, karena banyak sekali momen berkesan yang bersama bisa ditemukan bersama waktu tinggal satu atap, atau di sini jalan-jalan bareng-bareng, ngelakuin apa-apa bareng kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang mungkin teman kos kayak gitu salah satunya ya. Oke, itu untuk teman. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah dia orang dari tim tempat kamu bekerja ya, kalau misalnya orang yang kamu pikirkan, ini hal apa nih yang membuat dia berkesan? Nggak tahu kenapa saya pengen keluarin 2. Oke, sebentar. Momen yang berkesan salah satunya di sini ketika kamu kayaknya lagi liburan bareng, enjoy, tenang bareng. Jadi kayak kamu sama dia atau ya dia ke kamu ini lagi kayak suntuk sama kegiatan kantor, kamu jadi kayak kangen momen dimana kayak jalan-jalan dimana tempatnya tenang, nggak berisik, mungkin bisa ke pegunungan atau suatu tempat yang ada danau, atau ke Bali, atau pokoknya apapun itu yang lokasinya tenang, yang membuat kamu jadi kayak untuk bisa lebih melakukan seperti praktek spiritual seperti meditasi salah satunya, atau melakukan yoga kayak gitu. Jadi kayak kamu kangen momen-momen seperti itu yang saya lihat di sini ya. Lalu yang kedua di sini momen yang berkesan adalah kalau kamu sudah berkeluarga atau belum, di sini adalah momen jalan-jalan bareng yang membuat kalian berdua sama-sama happy. Mungkin salah satu tempat hiburan di mana gitu, atau kalian di sini memiliki kegiatan yang hobinya sama. Jadi kamu sama dia melakukan hobi itu di luar. Jadi kayak momen-momen yang wah ini orang kayak gitu loh. Jadi kayak membuat kita jadi teringat terus kayak gitu. Oke, itu saja untuk pile nomor 3 ya. Ini seru-seruan sekali lagi. Oke, kalau gitu saya lanjut ya untuk membacakan bagi kalian yang memilih pile nomor 4. Oke, halo semuanya. Oke, bagi kalian yang memilih tadi nomor 4, sekarang
Saya bacakan ya, untuk momen apa sih yang berkesan bagi kalian terhadap orang yang sedang kalian pikirkan. Kalau misalnya orang yang kalian pikirkan ini ternyata dia adalah pacar kamu, atau istri dan atau suami, nah ini saya pengen keluarin 4 kartu nih, ya. Sebentar. Loncat, licin. Energinya happy sih ini, nggak tahu kenapa. Soalnya udah saya taruh, tapi juga goyang lagi nih kartunya. Hubungannya sama pacar atau pasangan, sepertinya kalian di masa lalu beberapa pernah ada yang bertemu di tempat kerja atau tempat kuliah atau sebuah event atau sebuah project atau klien kamu atau partner bisnis kamu, lebih ke arah situ. Nah, dari situ mungkin kamu atau dia merasakan ada sebuah karisma yang membuat dia menjadi kayak tertarik atau membuat dia menjadi kayak wow, project yang dia lakukan atau hal-hal yang dia kerjakan kayaknya tuh serba oke, kayak gitu loh. Jadi kayak ini orang tahu apa yang dia kerjakan, lebih ke arah situ. Jadi kayak momen-momen hal tersebut menjadi membuat dia jadi jatuh cinta mungkin sama kamu, kayak gitu salah satunya. Dan di sini saya juga melihat lebih ke arah kayak kamu atau dia membantu satu sama lain ketika lagi memang butuh bantuan, kayak gitu. Arahnya ke situ dalam proses, ya. Itu yang pengen saya baca dari kartu itu. Terus yang kedua di sini mungkin bisa juga dibilang adalah momen yang berkesan yang sulit dilupakan juga, salah satunya bagi dia atau kamu adalah momen dimana kamu lagi sulit menentukan tujuan kamu atau tujuan hidup atau tujuan ingin melakukan apa ke depannya atau bisnis atau apapun itu konteksnya. Namun kamu atau dia hadir ketika mereka memang sedang butuh, seperti itu, dan membantu dimana kayak gue butuh bantuan, kayak gitu. Tapi di sini ketika dia ngomong itu memang bantuan benar-benar datang, dan entah kamu atau dia juga membiarkan mereka untuk membantu kamu, dan itu kayak, dan sekarang kamu kayak ngerasain hasilnya ketika benar-benar bangkit, kayak wah, kayak gitu arahnya, ya. Jadi kayak perjalanan yang dari siklusnya nggak enak, tapi sekarang kayak kalian sudah memetik hasil buahnya, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini, ya. Lalu berikutnya di sini momen yang tidak terlupakan adalah, oh pantesan happy-nya di sini adalah ini so far dari 3 kartu bagi kalian yang pacar atau yang sudah berpasangan atau yang suami istri. Kalau yang orang yang dipikirkan itu momennya yang benar-benar sebetulnya tidak kamu lupakan adalah ketika kamu mungkin beberapa di antara kalian ada yang sebelumnya memang depresi, mengidap depresi berat atau anxiety, bingung. Tapi ini sekali lagi, ini bukan self diagnosis. Self diagnosis itu adalah mendiagnosa diri sendiri. Misalnya kayaknya saya depresi deh, kayaknya saya anxiety deh. Enggak, bukan yang kayak gitu, tapi bener-bener yang diagnosa dari dokter, dari diagnosa para ahlinya, ya, bukan diri kita sendiri yang mendiagnosa, kayak gitu, ya. Nah, dari situ poinnya, ini yang saya lihat bagi kalian memilih kartu 4 tuh kayak awalnya mungkin ada poin dimana berat untuk menjalani hidup atau berat mengambil sebuah keputusan, ya, kalau saya lihat dari alur kartunya. Tapi dia atau kamu gigih untuk benar-benar ngebantuin bahwa kayak lo bisa. Dan di satu sisi mungkin di saat kamu memang lagi sisi terendah banget karena imbas itu lebih ke arah gangguan mental, ya, itu mereka selalu ada untuk membantu kamu, kayak gitu loh. Jadi kayak
lama-lama istilah kata kayak jadi tersentuh hati kita juga. Mungkin beberapa di antara kalian memang sudah ada yang sudah berpasangan dan di selama perjalanan baru tahu ada poin seperti itu, dan sangat tulus tetap bersama bareng-bareng, ujung-ujungnya mungkin yang tadinya pacaran doang jadi menikah kayak gitu. Terus bagi kalian yang sudah berkeluarga, hubungan kalian makin erat kayak gitu loh, karena saling terbuka. Dan sekarang kayak kalian di posisi kayak, wah ternyata aku bisa ya melewati masa itu dengan percaya dengan dia, aku percaya kayak gitu. Memang prosesnya di sini saya lihat nggak enak, sangat nggak enak. Cuman saya juga ingin mengucapkan satu hal, selamat ya bagi kalian yang memang benar-benar ada yang sudah melewatinya ini. Ya, kamu hebat, kamu kuat. Itu yang mau saya tambahkan juga ya untuk kalian, jika benar ada yang sesuai. Ya. Lalu berikutnya di sini, momen yang sangat berharga adalah sama seperti tadi ya yang kartu pertama. Saya lihat kamu juga ada kerja sama bareng sama dia sebelum memutuskan untuk ke jalan yang lebih serius hubungannya. Dan di sini kayak jadi saling menginspirasi satu sama lain, dan kamu jadi kayak ingat momen-momen tersebut ketika dia memberikan ide antik, unik kepada kamu atau dia ke kamu kayak gitu. Momen-momen tersebut yang membuat dia teringat kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya di sini, kalau misalnya orang yang kalian pikirkan adalah keluarga, bagaimana? Kamu mungkin momennya adalah yang momen berkesan dengan dia. Jadi gini, kamu sadar, kalau saya lihat dari kartu pertama ya, kamu sadar, beberapa di antara kalian sadar bahwa orang tua kamu atau keluarga kamu atau kamu tidak bisa menjadi seperti orang tua keluarga lain. Paham betul itu. Dan kamu benar-benar kayak menikmati apa yang keluargamu ini bisa berikan dan lakukan, dan Anda nyaman dan enjoy pada setiap momen tersebut. Jadi kayak mungkin kalau kamu sekarang sedang posisinya jauh atau berada di jaraknya jauh dengan keluarga saat ini, ya mungkin ini adalah yang momen berkesan buat kalian, kebersamaan. Walaupun tidak sesempurna, walaupun tidak kaya atau kaya tapi ada yang kekurang, tapi kalian sangat menikmatinya. Itu yang saya lihat di sini. Dan lalu kalau yang saya lihat yang kedua di sini adalah mungkin banyak di antara kalian yang juga kangen dengan momen kebersamaan. Mungkin kalau di Islam lebih ke arah saat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di Katolik atau Kristen juga kadang kan Natal kayak gitu. Atau kalau misalnya di luar konteks agama, hal-hal yang membuat kalian kangen bisa berkumpul itu contohnya kayak 17 Agustus atau tahun baru. Itu salah satunya, momen-momen bersama, ceria, bantuin satu sama lain kayak gitu. Kayak kalau 17 Agustus kan berarti kayak masang bendera kayak gitu salah satunya. Dan momen yang tidak kalian lupakan ini juga adalah salah satunya ketika keluarga membantu waktu masih kecil ya. Di sini saya ngelihatnya ada banyak banget visual masih anak kecil, tapi juga beberapa ada yang sudah dewasa. Kalau yang saya lihat lebih ke arah kangen momen-momen dimana orang tua ngarahin kita, bantuin kita, ngajarin kita kayak gitu. Bener-bener kayak saya rindu sama masa-masa itu. Tapi ya sekarang kan juga nggak mungkin juga gitu loh, karena kan kita juga sudah dewasa, kita juga tahu keterbatasan orang tua juga apa dan bagaimana kayak gitu.
Jadi ini yang saya rasain dari kartu ini. Beberapa ada yang memang yang sudah dewasa terkadang juga sering ngobrol sama orang tuanya, atau kebalikannya anak masih ngobrol sama kalian. Momen dimana kayak mereka masih sering bertanya, meminta nasihat bijak dari kalian atau kamu ke orang tua. Itu yang saya rasain di sini, ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya yang kalian pikirkan ini adalah teman kalian, nggak tahu kenapa saya kok pengen nariknya 4. Bisa jadi momennya ini, yang kartu pertama adalah ketika teman kamu membantu kamu mencarikan apa yang kamu butuhkan. Beberapa ada yang memang momen berkesannya itu karena mungkin teman kamu ini yang membantu kamu bertemu dengan pasanganmu yang saat ini. Istilah simpelnya adalah mak comblang. Ngecomblangin, dicomblangin sama temen. Jadi kayak momen-momen dimana kamu bertemu pasanganmu, terus ada teman kamu yang ngebantuin kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Terus momen-momen yang yang berkesan juga adalah ketika teman kamu sering banget mungkin mengulang-ulang kalimat dimana kayak kamu tuh jangan ini, jangan itu. Jadi kayak dia sering memberikan saran kepada kamu, dan lebih ke arah kayak dia ngasih saran itu bukan berarti takut atau apa, karena mungkin dia pernah mengalami atau ya dan lain-lainnya, dan kamu ketika mengikuti itu banyak yang dia katakan itu ternyata benar kayak gitu. Jadi kayak istilah kata nih, mungkin lebih tepatnya kalimatnya kayak gini, untung gue denger omongan lo, atau untung gue denger saran lo. Kalau gue nggak denger saran lo, mungkin gue akan mungkin A, mungkin B, mungkin C, dan mungkin D. Seperti itu contohnya, ya. Lalu kalau untuk yang kartu Chariot ini, momen berkesan sama temen ini, mungkin kamu sama teman-teman kamu ini dulu yang kamu pikirkan ini, atau teman kamu pikirkan tentang kamu tuh kayak momen kebersamaan, ketika jalan-jalan bareng, hangouts bareng, terus asik diajak ngobrol, seru kayak gitu. Dan mungkin ini ada beberapa pesan ini. Kalau yang ini nggak tahu kenapa, ya. Lebih ke arah gini. Beberapa di antara kalian memang sepertinya ada yang sudah kehilangan orang tua, keluarga, atau orang yang kalian cintai. Beberapa ada yang merasakan itu. Jika ada di sini kayak lebih ke arah momen berharganya adalah teman ini ada dan menemani kamu ketika kamu sedang masa sulit, untuk melepaskan seseorang yang sudah tidak ada di dunia ini. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak dia ngebantu kamu untuk bangkit, healing juga, dan walaupun kamu tahu dia juga sibuk kayak gitu, dan kamu memberikan ruang buat dia juga untuk menyelesaikan pekerjaannya dia juga kayak gitu, untuk saling menghargai satu sama lain juga. Itu yang saya lihat di sini, saling memahami. Dan pesan lainnya, ketika ngobrol sama kamu atau kamu ngobrol sama dia, banyak sekali nilai pembelajaran secara spiritual yang dapat kalian petik, sehingga mungkin banyak sekali insight-insight, masukan-masukan yang membuat kamu menjadi lebih aware tentang apa yang terjadi di dalam diri kamu, pikiran kamu kayak gitu, sehingga kamu jadi tahu keputusan apa yang perlu kamu ambil. Seperti itu untuk teman. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya orang yang kalian pikirkan adalah teman kerja kalian, di sini saya pengen tarik 2. Kalau teman kerja, orang kerja ya, tim kerja kamu, mereka menganggap kamu ini sangat kooperatif, sangat asik diajak diskusi, kerjasama, atau apapun itu, kompak
kayak gitu. Jadi momen-momen bersama kamu atau kamu sama dia itu kayak asik, seru kayak gitu loh. Kerja juga menjadi semangat. Dan di sini yang membuat berkesan, mungkin kamu saat di kantor juga sering kayak ngasih makanan buat teman-teman kamu, atau sering mendengar jadi teman curhat mereka di saat mereka lagi curhat masalah asmara, mungkin bisa juga kayak gitu. Dan di sini kamu juga sangat merangkul, baik secara emosi juga kayak gitu. Jadi benar-benar kayak mereka merasa diperhatikan. Itu yang saya lihat di sini. Makanya kayak wow, kayak gitu loh. Mereka senengnya di situ, membuat jadi kayak itu momen yang berkesan buat mereka. Karena istilah kata kayak jarang gue nemuin kantor atau rekan kerja atau atasan yang seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini untuk file nomor 4. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Sekarang bacain file nomor 5. Oke, halo semuanya. Oke, sekarang saya akan membacakan bagi kalian yang memilih nomor 5 ya. Kalau misalnya momen berkesan yang kalian sedang pikirkan itu adalah orangnya adalah pacar kamu, pasangan atau suami dan atau istri, saya ingin bukain kartu. Nggak tahu kenapa ada 4 kartu ini bagi kalian yang memilih nomor 5. Yang pertama, kalau saya lihat adalah momen ketika kamu sama dia menghabiskan waktu bersama, mengerjakan suatu hal bersama, enjoy bersama, mungkin hobi bersama kalian lakukan juga berdua atau bersama orang lain kayak gitu. Kalian benar-benar enjoy. Lalu momen dimana yang kalian benar-benar membuat berkesan juga, salah satunya ketika mungkin kamu sama dia sedang libur, terus beres-beres waktu bersama bareng-bareng sama pasangan kayak gitu. Kalau misalnya sudah berkeluarga, atau tiba-tiba dia ngirimin makanan untuk kamu ketika kamu lagi sakit, itu juga salah satunya ya. Dan di sini salah satunya juga bisa jadi momen berkesannya adalah ketika kamu sedang lagi ngedown, capek, lelah secara mental, dan di sini juga ada lelah secara fisik ya. Jadi ini ada kayak 2 perbandingan yang berbeda ya. Jadi mungkin ada yang di antara kalian memang capek-capek mental banget, dan ada yang benar-benar capek secapek-capeknya memang karena ya fisiknya juga, dan stresnya luar biasa gitu. Jadi kayak dia selalu ada untuk kamu, untuk dengerin curhatan, komunikasi bersama, berdua kayak gitu salah satunya ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya orang yang kalian pikirkan itu adalah keluarga kalian, mungkin momen berkesannya adalah ketika kamu dan dia meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama, bareng-bareng, enjoy bareng-bareng sama anak kayak gitu ya. Dan di sini mungkin momennya yang berkesan juga di saat kalian pindah rumah, terus bisa mandiri, lepas dari mertua atau orang tua bagi kalian yang sudah menikah. Jadi hidup dengan pasangan berdua gitu, memulai siklus baru, atau ada pernikahan, waktu nikah kayak gitu, atau saat pertunangan, atau momen di saat dia menyatakan perasaan kepada kamu. Itu yang membuat kamu berkesan dan masih teringat hingga saat ini selama perjalanan hidup kamu itu. Walaupun kamu juga nggak tahu nanti kedepannya bagaimana, tapi kalian kayak kondisi dimana kayak apapun itu yang kita lakukan berdua, aku akan sangat menghargainya kayak gitu. Atau di sini momennya kamu sama keluarga yang membuat kamu berkesan, dan ini lebih kayak ke kangen sih. Kayak mungkin beberapa di antara kalian yang menonton video ini sedang berada di luar kota, luar provinsi, atau
beda negara dengan keluarga kalian, jadi membuat kamu jadi kayak kangen, kayak ya ampun aku kangen sama keluarga, pengen deh ngumpul-ngumpul lagi sama mereka, aku mau kangen momen tersebut kayak gitu. Jadi kayak ada jarak yang memisahkan. Itu yang saya lihat di sini ya. Ini kalau untuk yang the word. Lalu enggak sih, itu aja. Lalu berikutnya kalau misalnya yang dipikirkan adalah teman, adalah ketika masa-masa bersama bareng, happy bareng, have fun bareng kayak gitu loh, bersama-sama bareng, terus menceritakan ya, meluangkan waktu lah. Itu membuat kamu, itu menurut kamu kayak berkesan salah satunya, atau jalan-jalan bareng kayak gitu. Nah, salah satunya juga kayak momen berharga kamu dengan teman kamu. Kalau misalnya kamu kadang juga happy atau seneng kalau misalnya kamu kayak, atau dia kayak ngasih saran, terus teman kamu ternyata ngikutin, dan ketika menjalankan semuanya juga berjalan sesuai dengan saranmu atau saran dia. Jadi kayak ya ampun, kok gimana ya, jadi kayak ada rasa, bukan rasa ingin superior atau lebih berpengalaman, enggak, jadi kayak bersyukur ternyata dengan bantuan ini itu dapat membantu dia kayak gitu. Itu yang saya rasain ya. Lalu berikutnya adalah kalau misalnya ini adalah tim kerja. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau tim kerja, nggak tahu kenapa kok saya pengen nariknya 4 kartu ya. Salah satunya adalah mungkin di saat kamu lagi kecewa, lagi ngedown, lagi bete, bad mood, entah sama klien atau atasan atau pekerjaan atau apapun itu kondisinya, kayak teman kamu atau tim kamu ini ada untuk kamu, atau atasan kamu itu mau memberikan masukan dan saran dan arahan. Itu yang saya lihat di sini. Dan pastinya yang membuat berkesan itu adalah mungkin kamu atau dia sama kamu ini pernah mengerjakan sebuah project yang kamu nggak tahu hasilnya ini bakal sukses atau tidak, tapi kayak kalian enjoy prosesnya. Itu yang saya lihat di sini. Nah, kalau yang berikutnya di sini hampir sama dengan kartu yang pertama, tapi lebih ke arah kayak kamu kecapean, banyak banget overloadnya, sehingga ketika kamu menyampaikannya kepada teman rekan kerja kamu, tiba-tiba kayak mereka juga ngebantuin kamu. Jadi mereka kayak, aku siap kok membantu kamu kayak gitu, selama kamunya nggak memendamnya semua sendirian. Teman kamu di sini mau kok dan siap hadir membantu kamu. Itu yang saya lihat ya. Dan selain itu, kalau yang saya lihat di sini Knight of Swords-nya itu adalah mungkin teman kamu atau tim kamu atau kamu yang membuat berkesan adalah ketika memberikan ide. Mungkin ide yang diberikan ini adalah sebuah ide yang out of the box, di luar kotak, di luar yang seperti biasanya atau unik kayak gitu. Jadi kayak sering kerja sama bareng, ngebantuin satu sama lain. Kalau lagi ada deadline, ada susah, saling bantu kayak gitu. Itu yang saya lihat, tapi lebih ke ide juga ini ya. Jadi kayak biar nggak berat sebelah gitu, kayak itu yang saya rasakan di sini. Kalau itu adalah tim kerja kalian kayak gitu. Oke. Itu untuk nomor 5. Sekali lagi ini adalah fun reading, jadi ini bisa saja resonate atau tidak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga ini ada juga bermanfaat ya. Terus kalau misalnya kalian mau konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke? Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.